Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatannya, udah disiapkan alat mencatatnya? Sudah siap? Kopinya udah siap? Kopinya atau mungkin konsumsinya, dan kalau misalnya nanti takut, apa namanya, kalau takut karena malam, kalau misalnya takut agak ngantuk atau apa, emang enak sih ada kopi. Atau nggak apa-apa sambil push up aja, ngantuk dikit push up aja, biar seger lagi. Gitu. Oke teman-teman, sebelum kita memanggilkan pematerinya, trainer kita hari ini, suara Mr. Aksok putus-putus ya tadi. Oh iya, suara saya sudah jelas kembali. Cek cek, udah jelas ya? Oke. Oke, sebelum kita masuk ke materi, mungkin sedikit eh kita review dulu, perkenalan dulu secara singkat CV dari pemateri kita. Beliau bernama Andreski Pramudia, kalau biasa dipanggil ini Mr. Res. Mr. Res, R-E-Z-nya aja nih, 3 kata ini. Atau Mas Res, atau cuman ya enaknya teman-teman Mr. Res sebetulnya lebih enak sih. Beliau ini peserta terbaik kategori kelas data analis Muslim Millennial Bootcamp Batch 2. Wah, berarti ini adalah bukti nyata dari kegiatan kelas data analis Muslim Millennial Bootcamp. Karena setelah jadi peserta, beliau langsung menjadi pemateri. Luar biasa. Kemudian beliau adalah Big Data Analyst intern di PT Kimia Farma, kemudian Data Analyst intern at PT Indexstat Consultant Indonesia, dan beliau juga masuk dalam Organizational Development intern at KAPSCEF. Oke, mungkin biar kita tidak berlama-lama lagi, kita panggilkan, mungkin saya sapa dulu sedikit. Assalamualaikum Mr. Res. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mr. Akso. Wah, gimana kabarnya Mr. Res hari ini? Alhamdulillah sehat dan bersiap-siap nih buat sharing ya sama teman-teman. Oke, siap. Mr. Akso gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa nih. Masih seger nih. Masih bersemangat karena ini pertemuan perdana kita nih. Kebetulan juga saya Benar, benar. mau belajar bareng-bareng nih sama teman-teman peserta juga terus sama Mr. Res nih. Maaf, Mr. Akso putus-putus lagi nih suaranya. Oh iya, ketarik-tarik ini. Ya, alhamdulillah masih semangat nih Mr. Res. Ya, Karena nge-freeze. oh nggak freeze juga ya. Aduh, sorry sorry. Ya, nge-freeze lagi tadi. Hmm. Sekarang udah agak mendingan. Eh, udah mendingan. Tapi ini nge-freeze lagi. Sinyalnya hilang-hilang timbul ya, Mr. Akso. Iya nih sepertinya, nanti coba saya perbaiki sambil berjalan deh. Oke, Mr. Res tadi sudah sedikit diperkenalkan. Mungkin boleh Mr. Res menyapa dikit dulu ke teman-teman peserta Muslim Millennial Bootcamp Data Analyst batch 3 ya. Tiga. Oke. Mungkin kepada Mr. Res waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mr. Akso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman semua. Sebelumnya pasti di antara teman-teman ada yang kebetulan kalau misalnya udah interview sama saya, itu pasti teman-teman udah kenal ya. Tapi di sini bagi teman-teman yang mungkin belum kenal ya sama saya, sekali lagi perkenalkan ya teman-teman semua. Saya Andreski Pramudia. Teman-teman bisa panggil Mr. Res atau Mas Res, boleh bebas. Teman-teman enaknya gimana? Terus dari MMB yang sudah mengundang saya ya jauh-jauh dari mana nih Mas?
Jauh-jauh dari mana nih? Dari China, dari Inggris ya? Buat sharing ya ke teman-teman semua terkait data analis ya. Nah, kurang lebih ini ya perkenalan singkat dari saya ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman buat kelas ini eh, semaksimal kan teman-teman udah ini ya menceritakan kenapa pengen buat MMB-nya, terus alasannya serta motivasinya ya. Nah, harapannya teman-teman bisa menjaga komitmen dan juga motivasi tersebut ya dan bisa memaksimalkan di MMB ini. Nah, teman semua untuk masuk ke materi kita di hari pertama ini, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, udah kelihatan belum? Gimana teman-teman? Kalau sudah silakan chat Belum, sudah Kak. Oh, atau udah. oke, baik. Sebelum memulai materi, saya pengen lihat kira-kira ada yang sang pemberani nggak ya di sini di antara semua teman-teman ini boleh kira-kira dari teman itu apa ya data apa nih data analis? Boleh raise hand dulu atau langsung unmute juga boleh. Saya tunggu 1 menit teman-teman. Kalau berani yang mau men-sharing kira-kira data analis itu apa? Ayo teman-teman. Harusnya kalau interview data analis itu apa? Boleh teman-teman langsung dibuka aja. Oh ada, boleh, mangga. Ayo, nggak ada yang berani nih. Saya Kak. Oh iya, siapa nih? Oh, oke, Kak Zulfikri ya. Saya manggilnya siapa? Kak Rizky, Kak Zul. Kak Zul aja, Kak. Oke, siap. Silakan Kak Zul. Baik. Jadi, setahu saya, data analis itu merupakan sebuah ilmu yang mempelajari suatu bidang untuk menganalisis dan membuat visualisasi data-data internal dengan di masa depan. Seperti itu, Kak. Oke, kalau data analitik apa? Sama, Sama ya? data. Ya, Oke. Oke. Kita terima dulu ya, Pak Zul. Terima kasih ya. udah jadi pemberani pertama ya di antara teman-teman lainnya. Coba berikan aplaus ya teman-teman semua. Nggak semua orang berani nih. Dari perwakilan perempuannya kira-kira ini. Oke, ada Kak Zulfa ya. Silakan Kak Zulfa. Apa itu data analis? Ya, Kak. Jadi, setahu saya data analis itu proses mengumpulkan, mengorganisir data untuk eh, bagaimana mengidentifikasi pola atau informasi eh, guna membuat keputusan gitu berdasarkan eh, tidak atau berdasarkan bukti lah intinya. Oke, kalau data analitik apa Kak Zul? Bagaimana, Kak? Kalau tadi kan data analis. Kalau data analitik mungkin orang yang memproses data analis itu. Oke, siap. Dari teman-teman yang perempuan yang udah berani ya buat speak up pemikirannya. Oke, teman-teman di sini nggak usah malu-malu dan juga kayak teman-teman kalau misalnya pikiran silakan judge ini salah enggak teman-teman silakan karena di sini tempat kita belajar ya teman-teman. Jadi berusaha seinteraktif mungkin karena kesempatan itu nggak datang 2 kali teman-teman gitu. Dan belum tentu saya akan kembali lagi ke kelas ini teman-teman. Jadi harapannya teman-teman bisa memaksimalkan pertemuan hari ini. Oke, terima kasih Kak Zulfa sama Kak Zul ya. Tadi udah menjawab di antara ini ya teman-teman, ada sebuah kasus juga nanti silakan teman jawab dulu di kolom chat ya. Pertama itu kita coba lihat yang nomor 1, tadi udah ya buat data analitik dan data analis itu kita nggak akan
jawab dulu di sini. Kita akan lihat dulu apa dari jawaban teman-teman kira-kira apa. Nanti kita akan coba bahas satu per satu. Terus yang kedua, data, informasi, dan juga pengetahuan. Silakan teman-teman yang mau resign boleh, mau chat juga boleh. Kita tunggu 2 menit. Oke, ada Kak Adam. Silakan Kak Adam. Kira-kira Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau coba jawab berdasar pengetahuan saya yang awam banget nih. Asal sebelumnya suara saya terdengar, Kak? jelas Kak Adam. Oke. Eh, jadi kalau data itu eh, bahasanya adalah eh, dapat dicatat dan dikumpulkan gitu dan memiliki nilai data. Nah, kemudian informasi itu merupakan tahapan setelah data-data itu diolah sehingga setelah diolah, dianalisis, kemudian eh, data-data tadi yang bersifat pola-pola atau patternnya dan bisa diambil manfaatnya itu bersifat itu namanya informasi. Nah, kemudian kalau pengetahuan berarti sudah datanya itu tadi sudah diolah lebih lanjut sehingga eh, kan kita bukan gitu apa plan yang informasi-informasi yang telah diperoleh tadi. Jadi seperti step by step aja gitu. Kayak gitu. Terima kasih Kak Adam. Bahas. Satu lagi, ada yang berani teman-teman? Perbedaan antara data ini. Silakan Kak Olivia. Baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Saya mau coba menjawab untuk data suatu fakta. Singkatnya, data adalah suatu fakta. Kemudian untuk informasi, informasi adalah suatu fakta yang sudah diolah, dianalisis sehingga dapat ditemukan suatu informasi. Kemudian untuk pengetahuan sendiri adalah segala sudah diketahui atau kita ketahui. Begitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Olivia atas jawabannya. Kita tampung lagi. Terus kita lanjut teman-teman di nomor 3. Kira-kira apa ya peran utama data analitik? Oh, udah ada langsung. Keren. Silakan. Halo semuanya, kenalin nama aku Evelyn Finadiana, aku izin menjawab ya Kak. Jadi peran utama dari seorang data analis itu yang pertama dia bakalan mengumpulkan akuratannya. Nah yang kedua itu dia biasanya menganalisis data yang untuk menemukan tren, terus juga pola, serta wawasan yang mungkin bakalan berguna untuk di studi kasus selanjutnya. Menyajikan hasil dan menginterpretasikan hasilnya gitu Kak. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih Kak Eva. Ada lagi yang mau menjawab? Chat apa ini? Oke, Kak Riza belum bisa. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin menjawab nomor 3 peran utama data analitik, terutama yang teman-teman yang belum on cam ya. Gimana? Ada yang mau jawab dulu sebelum saya tunjuk? Ada yang lain kira-kira? Kak Muhyiddin? Halo Kak Muhyiddin. Ya, siap, Kak. Ya, gimana Kak kira-kira nomor 3? Nomor 3 ya, sebutkan Ya, data analitik. Ya, menurut saya, pengetahuan saya sih, kita berusaha mengumpulkan data sebanyak mungkin, data ya perusahaan yang penting-penting. Jadi, setelah data itu dikumpulkan sama kita, diolah, Kak. oke. Sudah, ada lagi tambahannya Kak?
Mungkin itu aja Kak. Saya akan coba tunjuk-tunjuk aja ya. Iya. Jadi teman-teman jangan ini ya, berusaha interaktif aja kita buat hari ini. Jangan takut, pas ada di pikirannya pendapatnya silakan. Jangan takut salah atau dijudge. Nanti kita masih ini teman-teman masih kalah sama orang-orang di luar. Kalau orang-orang di luar mereka udah sangat-sangat kritis ya teman-teman. Oke, nomor 4 ada yang pengen jawab? Silakan teman-teman. Sebutkan pemanfaatan dari data analitik di berbagai bidang. Satu contohnya aja. Kira-kira ada yang berani? Untuk pemanfaatan data Iya, analik. Dari. Silakan. Ya, sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Rigi. Yang pertama bisa mendapatkan insight ataupun tren yang bisa membantu atau penjualan yang nantinya kita mengetahui bagaimana produk yang dijual, apakah itu banyak diminati atau kurang diminati. Seperti itu saja mungkin Pak contoh kecil. Baik. 5, siapa yang mau jawab? Nih, pengetahuan apa yang bisa kita dapatkan dari data di bawah ini, teman-teman? Sarbini aja Kak. Oh, siap. Oke, baik Kak. Pengetahuan yang bisa didapatkan dari data yang dimana NIP tanggal datang dan pulang ini kita dapatkan seperti karyawan NIP ini nomor Indo pegawai ya Kak. Ya, benar. Ya pegawai yang datang lebih awal dan juga pegawai pulangnya terlambat atau pegawai yang sering terlambat dan juga rata-rata pegawai datangnya jam berapa gitu Kak. Kita bisa lihat dari data-data yang diberikan. Itu saja Kak. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Kak Syarbini. Jawab untuk pertanyaan 5. Oke, buat pertanyaan 1 sampai 5 udah dijawab semua ya teman-teman. Untuk pembahasannya, stay tune, kita akan coba bahas satu persatu nanti. Pertama, apa dan mengapa data analitik? Jadi teman-teman, sebenarnya di revolusi industri khususnya Jepang itu udah di 5.0. Kita udah teman-teman sebenarnya. Dan kita ini di masa-masa saat ini udah tidak terhindarkan lagi ya dengan namanya data ya teman-teman. Jadi kayak misalnya kita main itu kan data-data kita juga dicatat di sana tuh sama platform Instagramnya. Terus misalnya kita aplikasi kayak COVID kemarin kan juga dicatat ya data-datanya. Terus apalagi nih setiap misalnya ini teman-teman pengen daftar yang MMB kan, nah itu data-datanya juga dicatat nih teman-teman. Jadi sampai saat ini pun teman-teman nggak akan hindarkan lagi ya dari yang namanya data. Nah kalau kita misalnya lihat kenapa sih data analitik ini sangat penting ya teman-teman. Nah pertama di saat ini nih sudah sangat banyak ya teman-teman untuk produksi data ya. Nah, jadi banyak bidangnya. Kalau misalnya di sini teman-teman ya, nah terus di sini ada data-data pemain bola nih teman-teman. Terus ada data di rumah sakit, terus ada di data keuangan. Nah, sebenarnya ini teman-teman, data ini bisa menjadi sesuatu yang berharga karena saat ini zamannya bukan lagi minyak ya sebagai barang berharga, tapi data adalah sebagai new oil, teman-teman semua. Nah, jadi data itu adalah sesuatu yang berharga nih, baik dari perusahaannya, bagi perusahaan ataupun bagi individu menjadi sangat penting nih. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang ya teman-teman, kasusnya aja nih, contohnya di apa? Klub-klub itu udah mulai prediksi teman-teman. Kira-kira yang akan jadi atlet mereka itu cocoknya bagaimana nih? Misalnya diukur dari tinggi badannya, terus gol, terus apalagi nih dari ketahanan fisiknya, terus dari larinya. Nah, itu kan semua berupa data-data ya teman-teman. Dari data-data tersebut dikumpulkanlah nanti tahun itu akan diambil sebuah kebijakan. Jadi kayak misalnya udah dapet nih,
Oh, jadi ciri-ciri atau profil calon atlet kita misalnya di Manchester City ya. Nah, ini adalah profil profil atlet yang akan kita ini ya, yang akan kita ambil dari beberapa grup lainnya gitu. Nah, dari sana jadi data ini akan jadi suatu yang berharga ya, khususnya dalam kita mengambil kebijakan. Sederhananya adalah ketika kita ini teman-teman melihat data cuaca ya. Data cuaca itu terus ada data suhu, terus ada data awannya. Nah, terus dari informasi yang kita dapatkan, awannya berwarna gelap. Terus suhunya itu misalnya di dingin, teman-teman, suhunya dingin. Nah, berarti otomatis simpulkan dari sana adalah, oh berarti awannya gelap, suhunya dingin, terus anginnya juga sepoi-sepoi. Berarti ini tanda-tanda hujan. Terus apa kebijakan yang akan kita ambil? Kebijakan yang kita ambil tentu kita akan menyediakan payung kalau kita akan berpergian. Nah, itu adalah contoh sederhananya sepowerfulnya data. Dan data ini sudah melekat sebenarnya teman-teman di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau teman-teman lihat di sini banyak ya untuk di astronomi itu ada data-datanya juga yang dihasilkan. Terus dari bisnis apalagi. Terus juga ada kedokteran, ekonomi, olahraga, cuaca, dan juga finansial. Nah, terus kita coba lihat ya gimana bentuk pertumbuhan data ini. Pada tahun kurang lebih ada 140 terabyte yang diproduksi. Data yang diproduksi dari Sloan Digital Sky Survey selama 10 tahun ini 140 terabyte. Kalau teman-teman lihat ini udah sampai 10 pangkat berapa nih terabyte? 10 pangkat 12 itu sampai teman data selama 10 tahun. Terus kalau teman-teman perhatikan lebih detail lagi ya. Nah, ini di Large Synoptic Survey ada 140 terabyte setiap 5 hari, teman-teman. Nah, ini kan berarti berapa kali lipatnya dibandingkan yang awalnya pada tahun 2000 itu 140 terabyte selama 10 tahun. Tapi pas di 2016 ini udah berkali-kali lipatnya, teman-teman. Jadi selama 5 hari aja udah menghasilkan 140 terabyte. Nah, ini sesuatu yang harus dilakukan terhadap data yang kita punya nih. Karena saking banyaknya data dan kadang saat ini pun belum banyak nih perusahaan-perusahaan yang memaksimalkan data yang ada pada perusahaannya gitu. Terus kalau kita lihat lagi di sini ada contohnya juga di biologi dan kedokteran ya. Nah, ini ada 20 petabytes di genomic data doubles size itu setiap tahunnya. Terus kita lihat lagi ini ada single sequence genom juga, dia menghasilkan 140 gigabyte. Ya, 140 gigabyte di single sequence human ini ada perubahan perilaku dan juga budaya ya. Nah, kita lihat aja nih teman-teman, misalnya di Facebook itu dia menghasilkan 41.000 ya post itu tuh setiap detik nih, setiap second, setiap detik. Dan itu ada 1,8 juta likes. Terus kalau misalnya di YouTube, yaitu ada 72 jam, setiap 72 jam video itu diupload. Kan saking banyaknya ya teman-teman video di YouTube itu. Nah, ini kayak apa ya, pasti mereka tuh sudah siap gitu dengan data-datanya dan juga siap dengan servernya teman-teman untuk menampung sekian banyaknya data gitu ya. Apalagi Google ya teman-teman. Google ini udah dua jadi kayak teman-teman misalnya search di Google, nah itu kerekap jadi kata-kata apa aja yang teman-teman cari, terus siapa usernya. Nah, data analitik ini penting dan juga seberpengaruh itu teman-teman semua. Terus kita coba lihat lagi ya teman-teman dari 2000 sampai 2016 dan sampai saat ini terjadilah yang namanya tsunami data teman-teman. Nah, bayangkan aja saat ini kita udah punya smartphone ya. Smartphone itu udah bayangkan aja berapa banyak data yang diproduksi dari smartphone tersebut.
Belum lagi kayak web sama sosial media ya, apalagi social network ini itu udah petabyte naiknya tuh. Dan itu per hari. Bayangkan per hari saking banyaknya data. Jadi apa? Data ini adalah new oil teman-teman buat saat. Terus, nah ini. Jadi seperti yang sempat disinggung tadi, saking banyaknya data, tapi sayang sekali individu yang paham gitu. Kira-kira datanya mau diapain gitu. Jadi tibanya datanya nggak bernilai. Jadi dibiarin gitu aja nih. Dari John Naisbitt. Nah, ini nih dia memprediksi bahwa data ini akan terus bertumbuh nih di tahun 1988 dan itu memang benar kejadian ya. Apalagi teman-teman kalau teman-teman ini ya nah itu saat ini ada yang namanya AI. Nah, AI ini bagian juga teman-teman ya bagian nah itu dia belajar dari data-data ini teman-teman. Nah, itulah kenapa apa pentingnya data ya tadi. Data analitik itu penting, banyaknya data, dan kita harus bisa nih membuat dari data yang kita miliki menjadi suatu pengetahuan, teman-teman. Oke, kita coba lanjut lagi, teman-teman. Nah, ini gimana ya caranya mengubah nilai itu jadi sebuah pengetahuan. Tadi ya, teman-teman udah ini ya, coba menjawab tadi kira-kira apa perbedaan data, informasi ya, teman-teman semua. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi data data itu harus kita olah menjadi pengetahuan supaya bisa bermanfaat bagi manusia. Terus pengetahuan tersebut, manusia dapat melakukan estimasi dan prediksi apa yang terjadi di depan gitu. Terus juga kita dapat melakukan dan juga pengelompokan antara antar data dan juga atribut. Terus dari pengetahuan. Nah, kalau teman-teman lihat, ini sebenarnya ada yang lebih lengkapnya ya teman-teman. Nama modelnya ini adalah DIKW, jadi dia berbentuk adalah singkatan dari data, information, knowledge, sama wisdom. Tapi di sini kita coba bahas yang tiga ini dulu, dan ini ada piramida terbalik di value. Nah, maksudnya gimana nih, Kak? Nah, jadi teman-teman, apa sih bedanya data, informasi, sama knowledge? Yang pertama adalah data. Data itu benar sekali tadi. Data itu adalah sebuah fakta ya teman-teman. Sebuah fakta yang ada nilainya dan itu apa namanya nggak bermakna sih teman. Ya, ada data NIP, terus ada data jam kedatangan, ada data jam kepulangan, dan itu kita belum tahu nih mau diapain gitu. Jadi dia masih sendiri. Jadi berisi numerik ataupun berisi teks ya. Terus eh, informasi itu apa? Informasi itu adalah ketika data yang kita dapat udah kita olah nih. Olahnya gimana Kak? Olahnya kita bisa sum, terus bisa kita rekap ya datanya itu kira-kira misalnya contohnya dari data absensi tadi. Nah, kita bisa rekap kira-kira dari karyawan itu berapa yang telat, terus berapa yang izin, terus berapa yang sakit, berapa yang cuti dalam 1 bulan misalnya. Nah, itu adalah berupa informasi teman-teman. Jadi itu merupakan data yang sudah diolah dan juga udah diorganizer. Jadi udah diatur-atur lah teman-teman buat data. Oke, terus habis itu pengetahuan itu apa? Pengetahuan itu adalah relasi teman-teman, relasi atau hubungan dari biasanya dalam bentuk pola atau tren. Misalnya yang tadi di data karyawan tadi kita udah kelihatan ya informasi yang kita dapat berapa, terus yang sakit berapa, yang cuti berapa. Nah, dari situ kita juga bisa lihat kira-kira berapa nih yang terlambat datangnya, terus di hari ketahuan ya teman-teman. Misalnya di terlambat datang itu di hari Senin. Terus mereka ada pulang cepat juga, pulang cepatnya di hari Jumat. Nah, itu merupakan sebuah pengetahuan ambil yang namanya wisdom atau kebijakan. Nah, kurang lebih nanti kita akan coba lebih detailkan lagi ya terkait DIKW ini. Tapi sebelum itu sampai tahap ini teman-teman informasi dan
pengetahuan. Kalau misalnya sudah paham atau aman, silakan ketik lanjut atau down, biar kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Kalau materinya ini teman-teman, silakan yang nggak pahamnya di mana, biar kita ulangi kembali. Gimana teman-teman? Silakan chat dulu. Oke, lanjut. Mantap. Oke, keren teman-teman. Oke, paham ya teman-teman untuk perbedaannya. Terus kita bahas yang value. Jadi pengetahuan ini, makna ini atau nilainya itu lebih besar teman-teman dibandingkan yang information sama data. Tadi ya teman-teman, dia nggak bernilai kalau kita belum menjadikan yang namanya informasi dan pengetahuan. Inilah kenapa value-nya ini jadi piramida terbalik. Gitu teman-teman. Ini contoh terkait data, informasi, pengetahuan, dan wisdom atau kebijakan yang kita bahas tadi ya. Nah, di sini ada data, yang pertama itu NIP atau nomor induk pegawainya, terus ada tanggal, terus ada datang, terus ada pulang. Jam datang sama jam pulang ya kalau kita lihat di sini. Terus kita coba lihat informasi. Nah, informasinya udah kita rekap nih. Yang tadi ya, kita coba kelompokkan, coba kita kalikan gitu ya. Nah, kalau di sini kita lihat NIP 1103 itu masuknya 22 kali dalam sebulan. Terus yang 1142 alpanya 2, sakitnya 2. Nah, ini adalah bentukan dari informasi teman-teman. Jadi, udah satu step atau satu langkah di atas data ya. Datanya udah kita itu pakai agregasi, dikelompokkan, atau misalnya dilakukan tindakan lainnya. Nah, ini adalah informasi akumulasi. Kita coba lanjut pengetahuan. Nah, ini teman-teman sempat kita singgung ya pengetahuannya. Dari hasil rekapan itu, kita coba lihat ya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ternyata di hari Senin itu sisi terlambatnya banyak nih teman-teman. Ada 7 pegawai yang terlambat. Terus terlambat juga ada 5. Terus pulang cepat nih. Kita lihat ya, di pulang cepatnya ini 8. Nah, ini kan jadi sebuah pengetahuan bagi di Senin ini banyak yang terlambat, terus di Jumat ini kenapa yang banyak pulang gitu. Nah, ini kan banyak muncul praduga-praduga ya teman. Kira-kira mungkin karena rumahnya jauh, atau karena misalnya teman-teman karena keluarganya tadi tempat tinggalnya jauh. Makanya pas hari Jumat mereka pulang cepat. Nah, terus di hari Seninnya karena ini ya mereka pengen memaksimal lebih lama gitu. Jadi kayak misalnya baru di Minggu malam baru balik, atau misalnya Senin pagi baru balik. Contohnya misalnya rumahnya di Cianjur gitu. Nah, di sana terlambat gara-gara perangkatnya baru pagi-pagi buta gitu ya. Nanti tiba di kantor udah jam 10, udah jam 9. Nah, itulah yang namanya pengetahuan teman-teman. Oke, kita coba lihat di chat ini ada pertanyaan atau apa. Mohon maaf Kak, absennya nama saya tidak ada. Akso ya, buat absen ya. Oke, ini buat pengetahuan teman-teman. Kalau di sini kita bisa lihat pola. Jadi dari Senin sampai dengan Jumat. Terus dari sini apa yang bisa kita ambil nih teman-teman? Oke, nah dari sana kita bisa dapat yang namanya kebijakan atau wisdomnya. Kita bisa atur lagi jam kerja dari karyawannya atau pegawai ini untuk hari Senin dan Jumat. Nah, teman-teman, ini saya coba ambil contoh kasus di perusahaan ya. Nah, ini ketika di ini ya teman-teman, untuk penanganannya itu dikasih kompensasi 10.000 buat teman-teman yang nggak telat lagi, atau misalnya datang lebih awal. Terus Jumatnya buat teman-teman yang ini ya, yang karyawannya itu menolak teman-teman. Jadi kayak apalah 50.000 itu. Kenyataannya kayak masih tetap aja dari apa hari Senin dan Jumat masih banyak yang terlambat dan pulang lebih awal gitu. Nah, kira-kira gimana ini solusinya? Nah, dari sana dari pengetahuan yang kita dapatkan. Nah, salah satunya kita bisa atur nih di jam kerjanya. Jadi di hari Senin itu kita mulainya dari jam 10
pulangnya lebih awal, tapi buat sisa jam kerjanya, di sini kan karena kita misalkan ya 8 jam kerja, 8 jam kerja dikali 6 hari. Nah, dari sisanya itu teman-teman kita bisa maksimalkan misalnya di hari Selasa, Rabu, sama Kamisnya. Kesepakatan dari teman-teman yang sering terlambat tadi nih, sering terlambat dan juga pulang cepat tadi. Nah, ini kan menjadi suatu yang berharga ya teman-teman. Jadi masalah yang apa dihadapi saat ini ya mungkin sebagai HR kayak ini kenapa karyawannya telat gitu, terus banyak yang pulang cepat juga gitu ya. Nah, dari sana kan gitu teman-teman. Nah, itu teman-teman semua, inilah terkait model pertama ya teman-teman di IKAW antara perbedaan data, informasi, pengetahuan, sama kebijakan. Intinya kebijakan ini adalah action atau actionable insight yang dapat kita lakukan. Nah, jangan teman-teman kayak ini, teman-teman biasanya ini kan contohnya ya, kita coba ambil kasus politik ya. Misalnya kita pengen adain program A gitu, program B, tapi nggak lakuin by data, teman-teman. Nah, akhirnya apa? Anggarannya terbuang secara percuma, terus juga sasarannya nggak. Di dunia internasional pun ya, nah itu udah basisnya data driven decision, teman-teman. Jadi dari eksekutif perasaan aja, tapi kita udah mainnya by data, teman. Apalagi teman-teman nanti kerjanya di multinational company, nah itu udah apa setiap by data, jadi nggak bisa asal omong aja gitu teman-teman. Itulah terkait DIKW. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Kalau misalnya kecepatan silakan bingungnya di. Kalau misalnya sudah cukup paham dengan DIKW ini, kita bisa coba ketik lanjut atau done. Biar kita lanjut. Oke. Oke, gimana teman-teman yang lain? Ini baru Kak Riki sama Kak Nuril. Apakah Kak di yang lain belum nih? Jangan malu-malu ya teman-teman. Kalau malu nanti sesat di jalan dan saya nggak mau nunjukinnya lagi ya teman. Pak, Ya, silakan Kak Muhyiddin. Kenapa Kak? kebijakan itu hasil dari analisis survei atau insight-nya ya kayak berarti kebijakan itu. Kebijakan ya dapat kita ambil dari pengetahuan adalah pola atau hubungan-hubungan dari informasi yang kita dapat ya Kak Muhyiddin. Oke, saya pengen coba nanya ke Kak Muhyiddin. Kira-kira dari atau pengalaman nyata nggak? Ternyata udah nerapin ini nih sebenarnya, cuman teorinya baru tahu sekarang gitu. Kira-kira kamu Muhyiddin pernah nggak? Harusnya pernah nih. Gitu. Iya, Gimana Kak? Coba cerita sedikit. waktu itu kan saya jadi apa ketua OSIS ya. Oke. Eh, itu kan saya kan punya anggota-anggota yang udah saya petakan si A bagian apa, si B bagian apanya. Nah, saya waktu itu ingin mengetahui yang bagian dari perbus apa bagian perpustakaan. Jadi waktu itu saya melihat teman saya bagaimana nih perkembangan dari kita pesertanya, ada nggak yang datang ke perpustakaan, ada nggak seperti seperti itu kan. Di situ saya kemudian di situ eh, beliau si bawahan saya itu dapat informasi bahwa dalam seminggu ini misalkan dalam seminggu ya hanya ada menjadi catatan PR buat saya dan bawahan saya untuk dirapatkan dalam setiap satu bulan itu. Jadi data Oke. informasi dan pengetahuan sudah saya kumpulkan dari anggota-anggota saya per ininya apanya program mereka kemudian dibuatlah kebijakan harus seperti apa ini ke depannya seperti itu pernah. Oke. Berarti udah pernah ya. Berarti harus
nerapin di IKW ini, sebenarnya secara tidak sadar kita udah belajar gitu. Cuman mungkin dari teori ya atau konsepnya kita oke, kita coba ya teman-teman. Lanjut berikutnya. Nah, inilah yang namanya model DIKW, knowledge sama wisdom atau kebijakan. Nah, di sini kalau kita lihat di sini data absensi pegawai tadi ya, per masing-masing kolomnya ada NIP, ada jam kedatangan, terus kita rekap jadi sebuah informasi. Dari informasi tersebut kita bisa identifikasi pola atau kebiasaannya ya dari pulang pegawainya. Terus kita bisa ngelakuin yang namanya wisdom atau kebijakan itu di penataan jam atau kerja pegawai. Nah, ini adalah contoh-contoh sederhananya teman-teman. Buat yang DIKW, semoga teman-teman bisa paham ya. Buat basicnya, sebenarnya ini adalah bagian penting nantinya sebagai tidak hanya sebagai seorang data analis, tapi juga sebagai seorang data scientist harus paham terkait basic DIKW ini, teman. Kita lihat lebih lengkapnya, datanya seperti ini ya teman-teman. Data tuh ini berantakan banget teman-teman, belum ada nilainya. Kalau informasi yang ungu, terus ada yang yang hijau. Nah, ini udah dikelompokkan jadi dua bagian, ada yang ungu, ada yang hijau. Terus knowledge atau pengetahuannya gimana gitu. Nah, ini dihubungi teman-teman. Yang tadi saya bilang pengetahuan itu adalah relasi atau hubungan dari beberapa informasi yang kita dapat. Nah, ini dihubung-hubungkan. Nah, nanti setelah dihubungkan dari insight tersebut, nantilah baru bisa kita ambil kebijakan. Dengan harapannya begitu, kebijakan yang kita ambil lebih tepat, lebih terukur, dan juga lebih impactful buat keputusan sehari-hari juga teman-teman. Oke, kita lanjut. Dan data analis tadi teman-teman ada yang ini saya sempat notice tadi jawaban teman-teman semuanya ada yang terbalik. Analitik adalah yang prosesnya tadi, jadi proses mengolah data, menganalisisnya, terus menampilkan visualisasinya sampai bisa menyajikan sebuah insight atau terus kalau data analis apa? Data analis adalah orang atau profesi yang menganalisis datanya tadi. Nah, itu sebenarnya adalah perumpamaan sederhananya teman-teman terkait data analisis. Kita coba lihat detailnya. Inilah data analitik. Jadi data analitik itu adalah prosesnya, proses untuk identifikasi pola, tren, sehingga organisasi proses inspeksi data untuk mendapatkan kesimpulan dari informasi yang ada. Terus kalau dari AWS itu ada data analitik, proses mengubah data mentah menjadi wawasan. Jadi dapat kita simpulkan data analitik itu ada analisis data untuk mendapatkan wawasan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Jadi intinya data analis adalah profesinya, teman. Jadi di sini adalah profesi yang bekerja di bidang analisis data. Terus di sini juga ada menurut umn.ic.id yang berperan dalam mengobservasi informasi perusahaan. Dan dia juga harus mampu mengolah dan juga menerjemahkan informasi yang awalnya berupa data dan dapat dijadikan sebuah adalah data analis ini adalah profesi yang bertugas untuk menganalisis data, baik itu pengumpulan, pengolahan, dan juga visualisasi bekerja dengan data untuk menggali insight atau wawasan yang dapat meningkatkan efisiensi dan strategi ini teman-teman pengambilan keputusannya. Oke, kurang lebih itu beda data analitik dan data paham ya perbedaannya. Kalau paham silakan ketik paham dan juga bisa ketik lanjut teman-teman sebelum kita lanjut. Oke, lanjut. Oke, gaskin. Oke.
Oke, saya pengen nanya Kak Adito. Halo Kak Adito, Muhammad Adito Pratama. Kita tahu ya Kak, data analis itu adalah profesi yang menganalisis datanya. Kalau data scientist apa Kak? Data scientist itu apa? Apa bedanya dengan data analis? Mungkin kalau untuk data scientist lebih ke pemrograman Python, analis lebih ke kayak Excel spreadsheet gitu, Kak. Oke, itu lebih ke toolsnya ya, ke Dito ya, spreadsheet sama Python. Oke, Iya, betul. ada lagi Kak Dito atau sudah cukup jawabannya? Saya masih belum terlalu paham sih, Kak. Cuma yang saya tahu itu, Kak. Oh, di sini ada yang berani So, mengutarakan kira-kira apa ya bedanya data scientist dan data analis. Oke, silakan Kak Saina. Mungkin Sebentar. izin off cam karena lagi cuacanya lagi kurang bagus. Menurut saya itu data scientist itu orang yang berdata dan algoritma. Dia lebih spesifik ke submateri data science dan matematika. Sedangkan data analis dia untuk mengumpulkan untuk di Oke, terima kasih Kak Saina. Saya manggilnya Kak Saina atau Kak siapa ini? Oke, oke, terima kasih Kak Saina atas jawabannya. Kita tampung dulu. Nanti kita juga bahas teman-teman seperti ini. Tenang saja. Oke, silakan kedua Kak Zidna di sini. Halo, selamat malam. Kalau menurut saya perbedaannya ini lebih ke untuk apa gitu. Di, lebih ke kayak ke masa lampau gitu. Misal kayak ada suatu peristiwa terjadi, itu kenapa kok terjadi seperti itu? Sehingga bagaimana mungkin yang saat ini sedang terjadi. Kalau untuk yang data scientist sendiri itu lebih ke masa depan. Jadi bagaimana apa ya memprediksi gitu berhubungan dengan algoritma atau mungkin apa tren yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu lebih menggunakan ke Python juga. Baik, begitu saja. Oke, terima dan Un- jawab dari Kak Zul. Data scientist menurut saya lebih kompleks dan rumit. Terus dari Kak Vinci, data scientist biasanya Simio. Oke, nah benar. Oke, oke. Oke, udah ya teman-teman untuk perbedaan data analis dan data scientist. Nanti kita coba bahas juga apa perbedaan. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman ya. Oke teman-teman, benar banget sebenarnya dari Kak Zikna tadi. Buat yang data analisis itu dia ini berfokus untuk data yang kita dapat sekarang atau namanya data historis, data yang masa lalu. Sedangkan buat yang data science ini juga bekerja dengan data masa lalu, tapi dia juga memprediksi gimana nanti data yang didapatkan di masa depan, ya, teman-teman. Kalau kita di data scientist ini yaitu bekerja dengan beberapa operasi data. Sedangkan untuk yang data analyst role ini generating apa generating dari berbagai data itu menjadi sebuah informasi tadi teman-teman, informasi yang dapat em, itu biasanya ada insight atau suggestion yang akan diberikan ke user. Nah, itulah biasanya pekerjaan dari seorang data analis. Kalau data scientist memang dia lebih rumit ya teman-teman. Jadi pekerjaannya adalah memecahkan model-model untuk memprediksi masa depan. Itu biasanya memang butuh skill di ini ya teman-teman, dari apa namanya, skillnya ada proses knowledge dari matematiknya juga, statistik, yaitu cuman basic statistik aja. Terus lebih ke soft skill juga, itu ada problem solving sama ini teman-teman, ada sisi komunikasinya juga seorang data analis. Terus kalau dari tipe datanya, seorang data scientist ini bekerja dengan macam-macam data.
ada yang structure, unstructured. Kalau kita lihat itu misalnya ada data gambar, terus ada data suara, terus ada data tabel, data website. Nah, itu semua pekerjaan data sama mengolahnya, teman-teman. Nanti datanya akan dibentuk atau dituangkan dalam sebuah data lake namanya. Nah, dia bekerja di data mart-nya. Yang itu datanya udah sesuai dengan ininya aja, porsinya aja, teman. Gitu. Terlibat dari semua data prosedurnya. Sedangkan kalau yang data analis tadi ya, nah ini limited atau semua datanya Alex sama data mart-nya untuk scope-nya. Terus dari tools-nya, ini tadi ada juga yang jawab ya teman-teman untuk tools-nya tadi, benar banget. Untuk yang data scientist dia ada di R, TensorFlow dan Hadoop dan Spark ini biasanya kita buat deep learning ya teman-teman. Atau teman-teman juga nanti nah itu buat computer vision teman-teman. Untuk rekam gambar, recognize suara juga bisa dari sana. Semacam lah tujuan dari masing-masing tools-nya. Nah ini apalagi saat ini ya sebagai mungkin AI engineer, nah itu juga engineer, machine learning engineer dengan data scientist ini akan bekerja sama dalam bentuk model yang fit atau sesuai dengan kebutuhan di masa depan nanti. Buat Excel, SQL, dan R, terus juga alat visualisasi data seperti Tableau. Tapi nggak mungkin kan juga, karena saat ini teman-teman ya, nah teman-teman juga harus paham Python ya. Jadi nanti di menyebut apa di MMB ini ya, Muslim Millennial Bootcamp ini, teman-teman nggak hanya belajar SQL, Excel, terus nanti teman-teman akan belajar setidaknya juga ada Python dan sedikit juga teman-teman akan ada masing-masing trainer sesuai keahliannya yang sharing untuk masing-masing materinya. Semoga teman-teman paham ya bedanya di mana, terus terkait scope of jobs-nya gitu. Oke, kira-kira teman-teman ada pertanyaan sejauh ini? Atau lanjut? Oke, silakan Kak Pinsi. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Suara saya bisa diakses. Bisa kedengaran kok Kak? Oke, terima kasih. Sedikit ada pertanyaan ya Kak, untuk yang bagian skills di sini. Di data Ya. analis itu tertulis bahwa ada skill gitu. Nah, memang apakah berarti data science itu tidak berfokus pada penyelesaian masalah atau bagaimana ya Kak? Sedangkan kan dari atau seperti apa ya Kak? Terima kasih. Oke, baik Kak Pinsi, terima kasih atas jawabannya. Oke teman-teman, sebenarnya yang ditampilkan di sini rangkum semua terkait skill-skill sebagai seorang data scientist ataupun data analis. Untuk data scientist memang nggak perlu problem solving, perlu banget sebenarnya. Nah, untuk problem solving ini juga diperlukan teman-teman. Karena kenapa? Karena di sini biasanya kita ada permasalahan, terus kita mau lihat model yang dipakai. Kita harus solve masalahnya gitu. Kira-kira model mana yang cocok gitu ya untuk memprediksinya. Nah, kalau teman-teman nanti mungkinan di akhir teman-teman akan nanti belajar supervise. Nah, itu kira-kira akan dipilih sesuai dengan tujuannya. Kalau misalnya supervise itu terkait teman-teman mau mencari kelompok ya. Jadi kelompokan datanya di masa depan itu gimana nih? Misalnya kita mau lihat customer yang loyal atau tidak loyal. Nah, berarti kita akan pakai supervised learning ya teman-teman. Sementara kalau kita mau lihat dari data itu nggak ada labelnya, nanti kita makainya bentuk pola-pola sendiri atau cluster. Nah, dia akan jadi beberapa cluster. Nah, gitu ya Kak Vinci untuk bukan berarti karena di sini nggak mencantumkan nggak perlu gitu ya Kak Vinci ya. Menjawab Kak Vinci.
Oke. Terus dari Kak Nanisa, izin bertanya Kak, untuk tools data analysis Better Tableau atau Power BI Kak? Oke, ini dikembalikan lagi dengan kebutuhan perusahaan ya teman-teman, karena masing-masing tools visual teman Better sebenarnya cukup paham ya terkait environment yang ada di masing-masing toolsnya, misalnya di Power BI gimana, bedanya pas teman-teman kerja terus dikasih alat tools visualisasi yang berbeda, teman-teman udah paham gitu. Jadi nggak perlu banyak waktu lagi untuk mempelajarinya. Kurang lebih begitu ya ke Saina. Terus ada plus minusnya nggak Kak buat Power BI dan Tableau? Bener banget. Setiap tools teman-teman nggak perlu berbayar ya. Tapi di sini ada di sisi keamanan. Nah, ini harus ini ya dari sisi bisa, cuman kalau misalnya akses keamanannya lebih ini ya, lebih terjamin, cuman dari Power BI ini lebih mahal teman-teman karena dia berbayar, apalagi untuk perusahaan. Sementara perusahaan itu dia akan mengenal yang nama istilahnya efisiensi dan efektivitas. Jadi pasti akan memilih kalau ada yang gratis ya gratis, tapi aman ya. Begitu ya Kak Saina ya untuk jawabannya. Terus izin bertanya Kak, untuk role data scientist atau data analis bisa bergerak secara berkelompok atau secara individual? Oke, untuk ini ya dari Kak Ricci, jawabannya ini tergantung lagi ya Kak Ricci. Semuanya di data scientist dan juga data analis ini saling berhubungan ya. Jadi misalnya di apa data analis ini akan memprediksi tren sekarang nih. Nah, jadi udah dapat pola atau insight-nya buat tren data sekarang. Nah, biasanya itu akan diserahkan nih ke data scientist. Dari data scientist akan memprediksi ke depannya gimana nih. Misalnya kita lihat nih tren untuk saat ini, misalnya penjualannya lagi menurun nih, kira-kira untuk 2 bulan atau 3 bulan lagi gimana ya? Nah, kita kan pengen lihat ya proyeksi atau prediksinya. Nah, itu biasanya teman-teman data analis. Sementara di pekerjaan sehari-harinya ada juga teman-teman pekerjaan yang ini teman-teman nggak saling berkaitan, jadi bisa dikerjakan masing-masing gitu. Contohnya di data analis, kan dia bikin visualisasi data ya, jadi kayak gimana bikin report yang bagus. Nah, sementara di tim data science, nah itu biasanya nggak akan mengurus hal-hal visualisasi, karena setiap job sudah jelas gitu buat job desk-nya. Gitu ya, Kak Riki ya, semoga menjawab. Jadi bisa sih Kak bergerak berkelompok ataupun secara individual, tergantung project yang mereka kerjakan. Oke, dari Kak Zina, tools apa yang sering dipakai untuk visualisasi? Oke, saya nggak mau jawab ini, nanti kita akan bahas materi berikutnya ya, Kak Zina ya. Sabar. Nanti kita akan belajar kira-kira tools apa aja yang sering dipakai. Oke, kita coba lihat berikutnya. Oke, sebelum saya move ke slide, saya pengen nanya dulu ke di sini ada kita coba ke kak siapa lagi ya? Kak Melinda. Halo Kak Melinda. Halo Kak Halo Melinda. Kak, Ya, Kak Melinda. Oke, saya pengen tahu Kak Melinda, kira-kira menurut Kak Melinda di zaman saat ini ya kan udah lagi booming-boomingnya AI ya. Kira-kira menurut Kak Zidna AI ini akan menggantikan ini enggak manusia enggak? Gimana nih pendapatnya? Setuju atau tidak? kalau menurut saya tidak setuju Kak, karena secanggih-canggihnya AI tetap lebih pintar manusianya sih Kak. Tapi AI itu bisa dimanfaatkan dengan bisa apa lebih memudahkan kinerja manusianya gitu. Oke, oke, thank you Melinda. Ada yang pengen berpendapat sebelum saya tunjuk lagi? Izin Kak, izin untuk berpendapat. Oke, Menurut silakan Kak. saya, mohon maaf kok, pertanyaan bisa diulang lagi? Eh, Menurut Kak Riki, kira-kira AI bisa menggantikan manusia atau tidak? Menurut saya tidak Kak. Ya menurut saya tidak karena AI dibuat atau dibuat berdasarkan data dan tentunya data ini diekspor secara manual oleh manusia yang di tentunya dikerjakan oleh role data scientist, data analyst atau data engineer seperti itu Kak.
Oke, oke. Ada lagi teman-teman yang ingin berpendapat sebelum saya tunjuk lagi kira-kira. Oke, Mau silakan nyoba jawab? Kak Senja dulu, Kak Oke. Adam. Nanti habis Kak Senja, Kak Adam ya. Oke, silakan Kak Senja. Menjawab, saya juga tidak setuju karena mungkin memang AI bisa sangat pintar gitu, bisa melebihi pintarnya manusia. Cuman ada satu hal yang tidak mungkin dimiliki AI adalah feeling gitu, Kak. Jadi bagaimanapun juga AI tidak bisa menggantikan posisi manusia gitu. Oke, baik. Oke, terima kasih Kak Senja. Silakan Kak Adam. Kalau menurut saya AI bisa menggantikan manusia, tapi dalam beberapa aspek. Misalnya proses-proses yang tadinya butuh human labor gitu, perlu dikerjakan secara manual oleh manusia, ini bisa digantikan oleh AI gitu. Misalnya contoh yang paling sederhana yang mungkin kita semua tahu ChatGPT ya, teman-teman. Nah, cuma dari situ AI juga perlu yang namanya input dari manusianya juga gitu. Jadi kita yang set course-nya, maksudnya kita yang manusia manusianya yang menentukan apa yang ingin dicari gitu. Jadi nggak bisa secara random AI itu melakukan pencarian atau apa gitu. Makanya ketika di ChatGPT pun kita perlu memasukkan prompting yang sesuai, yang bagus supaya hasilnya pun juga sesuai apa yang kita inginkan gitu. Jadi in some way mungkin otomatisasi mungkin bisa menggantikan manusia gitu dan kerjanya lebih efisien kalau menggunakan machine learning atau AI gitu. Oke, terima kasih Kak Adam. Ada lagi teman-teman yang ingin berpendapat? Nah, kan teman-teman jangan takut salah di sini. Nggak akan saya makan ke teman. Nah, saya masih waras. Ayo, silakan teman-teman. Ada yang berpendapat lagi? Kira-kira AI bisa menggantikan manusia atau tidak? Menurut saya sih, izin Pak, izin menambahkan. Ya, silakan Kak Muhyiddin dulu. Nanti baru Baru Kak Pak, Zul ya tadi. Oke, silakan. kalau ya itu terutama waktu saya kuliah yang mengerjakan tugas-tugas kuliah, tapi eh, lebih membantu lebih cepat gitu kalau mendapatkan informasi. Jadi kita ingin tahu yang belum ada di bangku kuliah, tapi kita ingin tahu yang lebih dalam dari percepat informasi kalau ya itu seperti itu Pak. Oke, terima kasih Kak Muhyiddin. Kita coba ke Kak Zul. Tadi Kak Zul sempat raise hand ya. Oh iya Kak, jadi Ya, ya cuma apa nambahin dari Kak Adam sendiri, Iya, saya setuju bahwasanya AI dapat menggantikan manusia. Sebab apa? Karena tadi juga ada beberapa aspek yaitu di industri terutama ya industri ini sudah hilirisasi kepada teknologi semua. Nah, AI ini menjadikan salah satu senjata utama bagi para pengusaha untuk mengefisiensikan biaya terutama pada bisnis. Nah, oleh karena itu terdapat beberapa seperti sumber daya manusia yang nantinya bakal kalah akan AI. Oleh karena itu, kita sebagai manusia itu sendiri wajib untuk upgrade skill di bidang data ataupun di teknologi. Yang mana di bidang data atau teknologi tersebut ini semakin kita belajar berarti semakin kita berkembang dan kita dapat mengikuti apa yang sudah dikerjakan oleh AI tersebut sih Kak gitu. oke, terima kasih Kak Zul. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah berpartisipasi aktif menjawab pertanyaannya dan juga mengutarakan pendapatnya. Kalau ini ya, apakah AI ini bisa menggantikan manusia secara harfiahnya enggak ya teman-teman. Semuanya udah diatur itu kayak misalnya dari apa Microsoft pun udah punya undang-undangnya buat penggunaan AI ini tidak bisa menggantikan manusia tapi bisa menggantikan posisi teman-teman khususnya di pekerjaan teman-teman yang monoton benar banget dari Kak Adam, Kak Zul. Kalau pekerjaan teman-teman kayak monoton ya yang semuanya bisa diotomatisasi nah itu akan digantikan sama AI. Jadi berwaspadalah, berhati-hatilah teman-teman terkait pekerjaan teman-teman yang kemungkinan bisa diotomatisasi. Nah itu biasanya bisa menggunakan AI ini
teman-teman. Terus juga buat teman-teman yang punya skill khususnya di IT, data dan AI, nah ini akan menjadi nilai tambah di kedepannya buat teman-teman bisa survive nih dibandingkan mungkin dari teman-teman yang belum punya nih pengalaman di bidang data, IT ataupun yang tadi ya di khususnya yang AI tadi gitu. Nah, jadi kalau teman-teman ini ya lihat berita pasti teman-teman udah tahu ya most valuable company itu jatuh ke Nvidia. Nah, Nvidia ini memang apa perusahaan yang bergerak di bidang tadi ya buat artificial intelligence atau AI. Terus udah banyak ya macam-macam produk-produknya. Nah, terus juga proyeksinya teman-teman di tahun 2025 ini untuk kebutuhan data scientist, machine learning engineer dan juga AI engineer akan meningkat ya setiap tahunnya. Jadi teman-teman kemungkinan teman-teman yang udah di MMB data analis ini jadi kayak sebuah add value atau nilai tambah. Jadi gimana teman-teman? Sebenarnya kalau implikasinya ya ketika teman-teman punya basic atau pengetahuan sekilas lah tentang data ini, teman-teman bisa berinovasi dan juga bisa melihat nih kira-kira apa aja yang bisa diimplementasikan di perusahaan teman-teman nantinya. Nah, jadi misalnya ada masalah apa, nah dari data itu teman-teman bisa menghasilkan inovasi yang pastinya berharga ya buat perusahaan teman-teman nantinya. Mungkinan dari sisi eksekutif ataupun manajerialnya juga akan melihat dari sisi sana teman-teman. Kalau teman-teman ini punya add value ternyata atau punya nilai tambah dibandingkan memang skill teman-teman yang udah mahir misalnya di digital marketing tapi teman-teman punya basic di datanya juga. Nah, basicnya juga di AI-nya. Nah, ini akan membantu teman-teman untuk ini ya lebih cepat untuk naik karirnya. Gitu ya teman-teman semua. Untuk menggantikan manusia nggak bisa, tapi menggantikan posisi bisa. Oke teman-teman, berikutnya kita akan coba bahas apa nih ya. Oke, kira-kira peran utama data analitik apa aja ya teman-teman. Kita coba lihat peran utamanya. Nah, ini teman-teman, jadi di data analitik itu kita bisa melakukan banyak hal. Jadi di sini ada estimasi, kita bisa mengestimasikan sesuatu, terus kita juga bisa memprediksi atau forecasting, meramalkan ya. Dari pola yang kita dapatkan ini, kita pengen meramalkan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, nah itu bisa pakai forecasting. Dan ini biasanya didukung dengan teori-teori dan juga metode-metode statistik, teman-teman. Terus klasifikasi, nah ini yang saya ceritakan tadi. Kalau teman-teman nanti punya data dan pengen mengklasifikasikan datanya dari ini ya, dari data yang kita punya, nah itu namanya yang kita makanya nanti di supervised learning teman-teman. Nah itu buat klasifikasi. Terus ada clustering, ini nanti namanya unsupervised learning. Terus ada asosiasi juga bagian dari unsupervised learning-nya teman-teman. Jadi di 5 ini teman-teman adalah peran utama di data analitiknya. Kita coba lihat secara lebih detail ya, gimana. Nah ini peranannya ya. Jadi dia bisa memahami masa lalu, data analitik dapat digunakan untuk memahami masa lalu, terus juga bisa meramalkan masa depan atau forecasting tadi, terus juga mengungkapkan informasi yang tersembunyi. Jadi data analitik ini mengungkapkan informasi seperti preferensi pelanggan, halaman populer, dan juga sebagainya. Terus juga identifikasi peluang bisnis. Dan intinya peran utama data analitik ini adalah menjawab tantangan bisnis dan mendorong hasil bisnis yang lebih baik. Selain itu juga sebagai landasan dalam pengambilan keputusan dan juga sebagai penyelesaian masalah dalam bisnis. Itulah peran utama data analitik. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman. Sebelum kita lanjut ke berikutnya, intinya peran data analitik tadi ya teman-teman menjawab tantangan dan juga mendorong hasil analisis, hasil bisnis yang lebih baik. Oke, jadi intinya ada 5 tadi. Kalau teman-teman ada ini ya, ada yang prediksi tadi, ada estimasi, forecasting, klasifikasi, clustering, asosiasi. Tenang aja teman-teman, mungkin di awal ini kayak ini apa ya, tapi nanti seiring waktu, mungkin di 16 pertemuan nanti teman-teman akan mendapatkan lebih dalam, jadi lebih nangkep lah, oh ini gitu bedanya. Mungkin hari ini teman-teman cuman kenalan kulit-kulitnya dulu, tapi nanti sampai di pertemuan 16, semoga teman-teman akan paham terkait 5 peran utama data analitik ini. Oke teman-teman, gimana? Kita mau lanjut atau masih ada yang ditanyakan? Silakan ketik dulu, lanjut atau udah. Gimana teman-teman? Silakan ketik chat. Oke, ada Kak Eva yang mau nanya. Silakan Kak Eva.
Oke, Kak Eva mau nanya apa, Kak? Kak, aku izin bertanya, kan tadi ada membahas tentang machine learning ya, atau AI. Nah, menurut kakak kalau misalkan machine learning ini, AI ini dapat membantu nggak? Gimana, gimana? Boleh diulang lagi? Halo, Kak? Iya, suaranya Kak Eva. jelas nggak, Kak? Jelas. Boleh diulang lagi, Kak? Oke, jadi kan tadi ada membahas tentang AI ya, Kak. Nah, kalau misalkan di data analis sendiri itu, AI ini bakalan ngebantu di segi mana ya, Kak? Maksudnya dalam segi memanipulasi data atau seperti apa, Kak? Terima kasih. Oke, baik Kak Eva ya. Untuk apa AI ini akan membantu teman-teman posisinya sebagai data analis atau dalam proses analisis data, iya dapat membantunya teman-teman. Asalkan teman-teman tahu ini ya cara berpikirnya atau algoritmanya, karena itu yang paling penting ya sebenarnya teman-teman. Jadi misalnya nih kita pengen mengolah data. Nah, dari olah data itu kita pengen ada manipulasi datanya biar kayak datanya itu lebih bersih. Terus juga kita bisa lakukan yang tadi ya untuk memprediksi. Nah, itu kan kemungkinan kalau misalnya teman-teman pakai Python atau misalnya pakai Excel, nah itu kan kemungkinan misalnya teman-teman lupa rumusnya atau misalnya teman-teman nggak tahu nih cara pakai rumusnya gimana. Nah, itu pasti dari AI teman-teman bisa bantu ya, apalagi ada ChatGPT sekarang. Terus juga sebenarnya teman-teman yang penting di sini bagaimana caranya teman-teman seorang data analis ini nggak tergantikan ya sama AI-nya. Kemungkinan sekarang kan banyak platformnya ya. Banyak platform yang bisa menghasilkan insight dari dashboard itu, tapi tetap harus butuh ini teman-teman, tim data analisnya. Karena sepintar-pintarnya mesin, nah itu kan masih bahasa mesin ya. Jadi masih perlu meramu gimana seorang data analis ini bisa menghasilkan insight yang tepat dari yang AI tadi untuk digunakan oleh user. Gitu ya Kak Eva. Semoga menjawab. Gimana Kak Eva? Halo Kak Eva, masih di mute Kak? Oke, jadi sejauh ini cukup membantu ya, Kak? Iya, cukup Oke, membantu. terima kasih, Kak. Oke, oke, oke. Kita coba berikutnya apa lagi? Oke, ini data analysis task dan role ya teman-teman semua tadi ya terkait yang di IKW tadi. Nah ini di bagian data source. Nah ini ada DBA atau DBE. Ada yang tahu DBA atau DBE ini apa? Silakan teman-teman. Boleh ketik ataupun unmute atau raise hand, silakan. Ada yang berani? DBA DBE ini apa ya? Sambil saya jawab ini. Berarti Kak, kalau kita membuat sebuah algoritma untuk membuat automate data, apakah bisa menjadi role data engineer? Oke, nanti kita bahas ya, Kak Riki ya. Kita coba dari teman-teman. Silakan DBA DBE apa ya? Ada yang tahu? Kenapa dia letaknya di data source sama di data integration? Oke, dari Kak Adam, database engineer. Oke, teman-teman yang lain. Data. DBA itu database administrator nggak sih, Kak? Oke, ada dari Kak Eva ya. Oke, database administrator yang lain. Ada teman-teman, silakan jangan takut salah, jangan malu-malu. Silakan boleh di chat. Oke, saatnya saya menunjuk. Halo Kak Zaroton Isnaini Rofia. Jangan kaget dong Kak tampaknya. Ya, halo Silakan Kak. Kak Zaroton. Kira-kira DBA DBE-nya apa? DBA itu mungkin database administrator sama yang DBE database engineering. Oke, sebelumnya pernah sempat dengar kira-kira tugasnya ngapain ya? Kalau misalnya Dari Kak Zaroton jawabnya database engineer, sama administrator atau engineer tadi. dari saya sendiri masih kurang familiar Kak dengan istilah tersebut. Siap, siap. Terima kasih Kak Zaroton. Berikutnya saya pengen tahu dari bersiap-siap siapa nih berikutnya. Ada Kak Randy Adrian Saputra. Silakan. Dari Kak Randy kira-kira DBA DBE apa ya? Iya, halo Kak. Sebelumnya suara saya terdengar jelas nggak Kak? Jelas Kak Randy. Iya. Kalau tadi pertanyaannya apa boleh diulang Kak? DBA DBE ini apa ya kira-kira Kak? Terus tugasnya apa? Kira-kira Kak Randy tahu nggak? Saya
pernah dengar mungkin untuk artinya dulu DBA mungkin database administrator sama yang DBE database engineer. Ya intinya data engineer gitu ya. Untuk tugasnya mungkin intinya tuh berkaitan dengan ETL sih Kak. Extract, transform, and load data gitu. Jadi bisa dari yang data yang berantakan banget dari yang apa? Halo? Iya, silakan Kak Randy. Dari yang eh gimana ya bilang? Maksudnya data yang paling awal dibentuk gitu. Nah, tugasnya data engineer adalah membentuk infrastruktur data yang nantinya akan bisa dilanjutkan atau diproses atau digunakan oleh para saintis dan analis. Seperti itu, Kak. Oke, Oke, terima kasih Kak Randy. Oke, Kak Zidna, silakan ingin berpendapat ya. Izin menjawab, kalau untuk DBA sendiri saya masih nggak tahu. Tapi untuk DBE sendiri intinya itu untuk mengolah data yang tadinya tidak terstruktur, jadi nggak kayak apa ya, nggak data mentah gitu, menjadi data yang siap untuk eh, diolah gitu, yang sudah rapi gitu, sudah terstruktur. Biasa. Oke, terima kasih Kak Zidna. Ada lagi teman-teman yang mau menjawab? Oke, teman-teman, jangan takut. Bagi teman-teman yang belum ini ya, belum Oke, ada dulu, ada Kak Olive. Silakan Kak Olive ya. Oke, Kak, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya mau menjawab untuk DBA dan DBE, setahu saya itu DBA Database Administrator dan DBE Database Engineer itu dua hal yang memiliki peran penting dalam manajemen dan pengembangan basis data. Untuk perbedaan yang signifikan dari DBA dan DBE sendiri adalah untuk DBA lebih berfokus pada pengelolaan dan pemeliharaan basis data yang ada. Sedangkan DBE lebih berfokus pada perancangan dan pengembangan basis data yang baru. Mungkin cukup sekian. Oke, terima kasih Kak Olivia. Berikutnya saya pengen nanya dari Kak Putri Ayu Rimanda Ramadhani. Kira-kira apa nih ya DBA DBE? Terus tahu nggak ya tugasnya apa? Silakan Kak Putri di-unmute dulu. Ada orangnya kan ya Kak Putri? Halo Kak Putri. Halo, jangan-jangan ditinggal tidur Kak Putri. Kak Putri gimana kira-kira? Tahu nggak ya DBA dan DBE itu apa? Kita hitung sampai 5 ya Kak Putri ya. Kalau nggak ada jawaban, ditandain nih ya, Mister Axel. Ditandain nih ya, Kak Putrinya. Halo Kak Putri, gimana? Iya, Wih, Kak. 1. Oke, akhirnya ada. Ya, gimana Kak Putri kira-kira DBA atau DBA itu apa ya? Kak Putri pernah dengar nggak? Untuk sebelumnya saya belum pernah dengar sih, Kak. Hmm, Tapi kalau misalnya ditebak nih, kira-kira apa? Di sini kan ada bisnis analis, ada data analis. Kira-kira dari Kak Putri, ketebak nih. Halo Kak Putri. Iya, jadi Ya. kalau dari gambar yang saya lihat tuh data analis tuh kayak menganalisis suatu data yang itu memerlukan pengamatan yang sangat kompleks seperti itu. Oke, kalau DBA DBE berarti belum tahu ya Kak Putri ya. Belum pernah, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Putri. Oke, nggak jadi ya, Ya, Mister Axel sama-sama. ditandain Kak Putrinya. Oke, dikira tadi ditinggal tidur nih sama Kak Putri. Oke, jadi teman-teman, DBA atau DBE tadi ya, benar banget ada database administrator atau database engineer. Semua ini role buat data engineer ya semuanya teman-teman. Jadi nanti teman-teman di dunia data ini sebenarnya sangat panjang ya teman-teman. Jadi kayak pertama itu ada kebutuhan nih, misalnya dari owner atau misalnya dari direktur, saya pengen minta data ini nih, misalnya data tren ini,
misalnya Spotify ya, saya pengen lihat tren kira-kira musik yang trending, nah itu bisa nggak nanti direcommended ke yang teman-teman yang baru nih, yang baru atau user Spotify yang baru. Nah, kita pengen recommended, oh ini nih apa song atau lagu-lagu yang lagi favorit-favoritnya nih. Nah, itu kita coba gimana nih nampilinnya. Nah, itulah tugas pertama dulu dari teman-teman database atau database administrator atau data engineer ini ya. Jadi dia akan bekerja di data source, dia akan coba bermacam-macam platform. Ini kan ada paper, files, web document, scientific experiment, database sistemnya. Nah, ini dia akan mencari dan menyiapkan data-data yang diperlukan teman-teman. Nah, nanti juga diintegrasikan nih. Nah, di sini ada data preprocessing, integrasi sama data warehouse. Nah, tadi ya kita udah sempat singgung yang namanya data warehouse. Nah, ini teman-teman data scientist akan bekerja di data warehouse. Jadi semua data yang udah didapatkan dari masing-masing platform itu diletakkanlah di data warehouse ini. Nanti teman-teman data scientist bisa mengambil nih di bagian data warehouse-nya, jadi nanti ditembak ke data warehouse-nya buat ngelakuin analisis prediktif atau apa aja yang diperlukan. Terus, si teman-teman database engineer ini, dia juga akan melakukan yang namanya data mart. Jadi selain dibikin data lake, nanti ada data mart juga. Data mart itu untuk siapa? Data mart itulah untuk teman-teman data analis yang dia apa, melihat ya pola atau tren, terus juga mencari insight dari data yang saat ini gitu. Jadi misalnya dari yang ini ya, dari database engineer yang udah dapat nih, ini nih kira-kira musik yang paling banyak atau paling banyak like-nya yang paling sering didengar sama teman-teman Spotify-nya atau active user Spotify. Terus dari sana dia akan masukin ke data lake-nya. Nah, itu kan banyak macam filenya ya, teman. Ada link, terus ada fotonya, ada sound-nya. Nah, itu dimasukin ke data lake. Terus nanti di data lake itu dia juga kan bikinin data mart-nya teman-teman dalam bentukan structure atau tabel. Jadi structure data itu bentukannya tabel teman-teman. Nah, nanti itu dikasihlah ke teman-teman data analis, dari data analis memprediksi. Nah, berarti dari tren atau polanya yang dari minggu ini ya. Nah, ini nih musik-musik yang paling top of mind di active usernya Spotify. Terus dari sana, apa nih pekerjaan si data scientist? Data scientist prediksi lah ke depannya dialah yang akan bekerja sebenarnya sama teman-teman machine learning engineer untuk bikin modeling agar musik-musik tersebut ditampilkan. Jadi kayak misalnya nih kita pengguna baru apa Spotify-nya nanti akan muncul nih. Kasus ini juga sering dilakukan sama Amazon teman-teman. Ya sama Amazon yang jual bukunya ya. Jadi buku apa? Misalnya nih dia beli buku ini, yang konsumer baru kita beli buku A, terus dia akan merekomendasikan, soalnya nanti ada orang-orang setelah membeli buku A ini juga membeli buku B ini. Nah, biasanya seperti itu teman-teman pekerja data scientist dan machine learning engineer-nya. Terus nanti ada di bagian presentation. Nah, di bagian presentation ini, jadi dia tuh semakin ke atas, itu tuh lebih banyak di sisi bisnisnya teman-teman. Makanya seorang bisnis analis ini juga harus paham terkait yang namanya bisnis, selain itu juga harus paham data. Nah, inilah teman-teman bisnis analis untuk mendesain presentasi yang tepat gitu untuk usernya. Jadi nanti decision making ini adalah user seperti owner, manager, ataupun misalnya para eksekutif ya atau direktur, ataupun kalau di pemerintahan misalnya presiden ataupun para menteri. Kurang lebih begitu. Inilah ya buat job dan roles-nya. Oke, sampai sini paham teman-teman apa saya kecepatan? Kalau misalnya paham, ketik paham. Don, biar kita lanjut ya teman-teman. Tinggal sedikit lagi. Oke, silakan Kak Nuril mau nanya apa Kak? Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Jadi secara keseluruhan Suara ini, Kak Nuril kecil. Maaf, suara Kak Nuril kecil di saya. oh baik Kak. Apakah Oke, sudah udah jelas. jelas? Sudah. Terkait data analis sendiri ini, apakah hanya akan berlingkup pada data-data saja, tetapi tidak sampai ke presentation datanya, sedangkan untuk bisnis analis ini akan fokus ke presentasi datanya dulu saja, Kak. Oke, baik. Oke, kita jawab dulu ya untuk pertanyaannya Kak Nuril tadi. Untuk data analis, apakah dia nggak akan fokus ke presentasinya? Jawabannya fokus teman-teman. Untuk data analis ini dia akan mempresentasikan ya terkait apa insight-insightnya
Jadi apa? Misalnya si teman-teman data analisnya udah dapat insight-nya atau pengetahuannya ini, terus dia akan buat rekomendasi dan biasanya itu akan dipresentasikan ke user. Cuman di apa? Di teman-teman bisnis analis ini lebih ke ininya desain-desain untuk cara presentasinya, terus misalnya apa yang tepat ditampilkan atau enggaknya. Jadi dia lebih menggali dari sisi bisnisnya, Kak Nuril ya. Nah, itu aja bedanya. Kalau data analis kita ya fokus pada datanya, tapi kalau bisnis analis ini dia udah by bisnisnya juga. Jadi dari data yang kita dapat disambungkan dengan bisnisnya. Contohnya apa? Misalnya ini ya, dari data analis dapat temuan pola atau tren untuk customer loyal itu profilnya misalnya dia itu jumlah belanjanya harus 5. Terus dari sisi apalagi dia itu udah jadi customer loyal kita berapa lama kan. Nah, terus dari sana itu aja dari data analisnya kita cuman bisa rekomendasi apa misalnya ke depannya mungkin dari ininya kita bisa bikin bundling atau promo. Terus dari sisi teman-teman yang bisnis analis ini dia lebih dalam lagi dari sisi bisnisnya. Contohnya adalah kita udah dapat nih dari sisi bundling atau promonya. Nah, dia bikin turunannya. Kira-kira gimana nih cara achieve-nya? Atau misalnya suggestion yang diterima itu gimana buat implementasinya. Jadi diwujudkan gitu loh Kak Nuril. Aman ya Kak Nuril ya? Semoga menjawab. Gimana Kak Nuril? Aman? Eh, jadi kalau untuk data analis sendiri ini lebih fokus ke teknis dan juga ke analisis bisnisnya tidak terlalu mendalam, sedangkan untuk yang bisnis analisis ini untuk analisisnya lebih mendalam gitu ya Kak? Ya, soalnya dia akan saling berkaitan dengan teman-teman di atasnya nih, user atau eksekutif. Gitu Kak, ini ya, Kak Nuril ya. Baik Terus Kak, tadi ada yang ingin bertanya lagi siapa? Tadi sempat Raisen ya. Siapa tadi ya? Oke, silakan Kak Zulfa. Mau nanya apa Kak? Izin tanya ya Kak. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama tuh, apakah ada perbedaan tugas gitu antara data analisis dan data administrator? Terus yang kedua itu terkait piramid yang ini Kak, yang lagi Kakak share screen ini, apakah dari DBA atau DBE ini kan lebih apa ya, lebih panjang gitu ya Kak piramidnya. Nah, sampai ke end user itu apakah mempengaruhi? Jadi misal DBA ini kan mempunyai task yang lebih banyak daripada end user atau bagaimana Kak? Masih bingung sama piramidnya itu. Oke. Oke, yang pertama tadi perbedaan data analis dan data base ya, administratornya ya. Nah, tadi ya, untuk data analis dan data administrator ini udah jelas banget ya Kak Zulfa perbedaannya. Kalau yang database administrator ini, dialah yang menyediakan data-data yang diperlukan untuk data analis, untuk seorang data analis. Terus kalau data analis ini adalah ya tadi, dia kan mengolah datanya sampai bisa menemukan insight, terus dia juga buat visualisasi data yang dapat dipresentasikan nanti ke end usernya. Terus nanti eh, pertanyaan kedua ya, kira-kira apakah pekerjaan database engineer ini akan lebih banyak ya? Jadi kalau dilihat dari piramidanya, sebenarnya kalau kita lihat dari piramida ini ya teman-teman ada panah arah ke atasnya juga. Di sini ada increasing potential values to support business decision. Sebenarnya ini eh, apa ya? Sebenarnya ini piramidanya bukan berkaitan dengan ini ya, Kak Zulfah, bukan berkaitan dengan pekerjaannya yang banyak, tapi ini berkaitan dengan sisi pengambilan keputusannya. Jadi urutannya itu adalah yang terbawahnya ini adalah DBA atau DBE-nya. Jadi dia tuh nggak bisa support untuk business decision-nya. Dia cuma tim menyediakan datanya. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan pekerjaan yang banyak. Gitu Kak Zulfa. Baik Jelas Kak. Kak Zulfa? Baik, terima kasih. Oke. Oke teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita lanjutkan? Oke, kita coba lanjut teman-teman. Ini tadi kita udah bahas cukup banyak ya. Sekarang ini tugas dan tanggung jawabnya data analis. Yang pertama identifikasi data ya dari sumber primer dan sekunder. Terus menggunakan alat statistik untuk interpretasi datanya atau kumpulan data. Terus dia melihat tren dan juga pola yang dapat dilakukan nanti untuk analisis diagnostik dan juga prediktif. Terus ada menyiapkan laporan juga nih yang tadi ya visualisasi data kalau kita udah dapat insight-nya.
trennya kita visualisasikan agar user itu lebih mudah memahaminya. Terus berikutnya berkolaborasi dengan programmer, engineer, dan juga pimpinan perusahaan untuk identifikasi peluang atau perbaikan pada proses bisnis perusahaan. Gitu kurang lebih tanggung jawab data analis tambahannya ya dibandingkan dengan yang sudah kita dapatkan tadi. Oke, terus ini jenis analytic tools dan platform. Kita coba bahas satu persatu. Tadi ada yang nanya ya kira-kira tools visualisasinya apa aja gitu ya. Atau tools yang digunakan apa aja. Kalau nggak salah tadi ada yang nanya. Tuh, kita coba ini ya teman-teman bahas berikutnya. Nah ini, oke, kira-kira ada yang tahu nggak? Ini apa ya? Apaan ini? Deskriptif, diagnostik, prediktif, preskriptif. Kira-kira ada yang mau berpendapat dulu? Gimana teman-teman? Kira-kira yang paling penting dalam data analysis tools, apakah yang paling penting? Kira-kira yang paling penting dalam data analysis tools, apakah yang paling penting? Oke, dalam tools analisis yang penting itu adalah gimana dari tools itu bisa support nanti teman-teman dengan kebutuhan atau keperluan teman-teman. Soalnya di tiap, misalnya ya contohnya di visualisasi data itu ada yang lengkap dan ada yang nggak lengkap ya. Nah, misalnya kita butuh A, tapi di tools satu ini nggak ada gitu. Maka kita akan beralih ke tools berikutnya yang menyediakan gitu ya, ke Budi ya. Semoga menjawab. Contohnya aja juga di Excel dan Python. Kalau di Excel nggak bisa tuh buat apa logik-logik yang lebih kompleks. Nah, sementara di Python itu bisa cepat dan efisien. Jadi tergantung kebutuhan kita ya. Jadi yang paling penting itu ya dilihat lagi dari sisi kebutuhannya. Kak Budi, semoga menjawab. Oke, ada pemberani yang ingin mengutarakan kira-kira apa ini deskriptif, diagnostik, prediktif, sama preskriptif. Oke, silakan, Nuril. Izin menjawab ya Kak. Tapi kalau salah maaf. Iya, nggak apa-apa, Kak Nuril. Eh, Nggak, untuk jenis data di sini itu berupa maaf, berupa analitis. Yang pertama berupa descriptive analysis, di mana ini akan melihat data di masa lampaunya. Lalu untuk di diagnostic analysis ini akan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan data masa lampau tersebut. Lalu dilanjutkan dengan predictive analysis, di mana ini akan melihat data ke depannya sehingga apakah ada model baru yang bisa disarankan. Lalu yang terakhir adalah predictive analysis, di mana ini akan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki bisnis tersebut. Begitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Nuril. Ada lagi satu lagi yang ingin menjawab? Ya. Kira-kira apa nih? Oke, Kak Zidna, silakan. Izin menjawab. Jadi yang pertama itu ada deskriptif analisis. Jadi itu lebih ke kayak untuk mencari gitu, gimana gambaran kasar datanya. Jadi kayak di tahap ini kita tuh mencari uh, mean gitu, atau bagaimana distribusinya. Lalu untuk yang diagnostik analisis itu lebih ke kayak kita mencari apa sih faktor yang menyebabkan ini terjadi gitu, atau peristiwa itu terjadi. Lalu selanjutnya ada predictive analysis. Jadi ini dia menggunakan data yang ada di masa lalu untuk membuat prediksi gimana sih nanti tren ke depannya itu. Nah, lalu apa bedanya dengan preskriptif? Kalau preskriptif itu lebih ke jadi data yang dihasilkan dari prediktif. Misal kayak kita udah tahu trennya tuh bakal kayak gini. Nah, kira-kira apa yang akan eh, yang harus dilakukan itu? Maksudnya bagaimana kita akan memanfaatkan tren tersebut gitu. Contohnya itu lebih gampangnya itu kayak Gmaps gitu. Gitu kan itu kan kayak ada kayak kalau kita mau ke sini dan ke sana itu gimana sebaiknya kita lewat jalur apa gitu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Zina sama Kak Nuril. Benar banget teman-teman semua. Berikan aplaus buat Kak Nuril dan juga Kak Zina. Jadi sebenarnya deskriptif ini adalah what-nya. Jadi kayak apa sih yang ada di data kita. Jadi akan melakukan yang namanya statistik deskriptif ya kayak ringkasan data. Buat kita lihat ringkasan data yang kita miliki. Terus yang diagnostik ini kita udah nemu nih what-nya atau trennya. Terus why. Jadi kayak kenapa itu terjadi gitu ya.
Jadi kita coba analisis lebih dalam apa nih penyebabnya. Terus prediktif ya tadi dari yang hal tersebut kita pengen prediksi ke depannya dari yang udah kita lakukan tadi. Terus preskriptif benar banget. Jadi dari model yang udah dihasilkan kira-kira apa nih yang dapat kita ambil atau kita lakukan berikutnya. Kurang lebih itu secara singkatnya. Terus ini jawabannya buat Kak Zidna yang nanya tadi tools apa aja yang dipakai sebagai di dunia nyata ya khususnya di dunia data khususnya. Pertama itu kalau di analitik ada data analisis platformnya ada Microsoft, Digital Listening, Pentaho. Terus di data science platform ada juga nih IBM, Data IQ, Python, terus BI platform, terus ada visualization-nya ya, ada machine learning-nya juga. Nah ini banyak banget teman-teman, tapi jangan pusing, teman-teman cukup belajar ini aja. Inilah yang populer sebenarnya kalau teman-teman mau jadi data analis, database engineer ataupun data scientist. Nah, ini beberapa yang populer ya. Kurang lebih kalau storage manajemen data ini ada SQL Server, MySQL, Postgre, terus ada Oracle, DBWord. Nah, jadi nanti teman-teman juga akan belajar ini ya di khususnya di materi SQL. Terus nanti ada data preparation, EDA dan modeling. Nanti untuk khusus teman-teman data scientist. Terus, nah ini yang visualisasi ada Power BI, Looker, W, dan ada lainnya. Kurang lebih itu aja teman-teman untuk hard skill. Nah ini tadi seorang data analis harus punya apa aja? Ada leadership, ada analytical dan juga logical thinking-nya, public speaking, dan juga problem solving. Kenapa public speaking juga perlu? Karena teman-teman akan mempresentasikan hasil temuan teman-teman atau insight-nya kepada user. Kurang lebih begitu. Soft skill-nya, hard skill-nya apa? Untuk hard skill-nya ini harus saya paham juga setidaknya basic statistika, pengolahan data, terus juga tools visualisasi data, tools digital marketing kalau teman-teman bekerja di tim marketingnya, terus juga mampu membuat laporan, baik PowerPoint, tanpa atau sejenisnya. Oke, untuk gajinya ini ya teman-teman bisa dilihat dari range 5 sampai 10 buat junior. Terus kalau udah berpengalaman pastinya lebih meningkat ya. Terus prospek karirnya juga banyak teman-teman, ada permintaan yang tinggi di pasar. Oke, ini tips dan triknya. Jadi kuasai pertama ilmu statistiknya, pahami juga domain bisnisnya, terus problem solvingnya juga harus ditingkatin, terus juga membangun networking, dan intinya sebagai teman-teman yang bekerja di dunia IT atau data harus nggak boleh capek belajar, harus terus improve ya, dan senantiasa jadi kayak agile learner dan juga jadi pembelajar seumur hidup. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Mr. Akso. Halo, Mr. Akso. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Mr. Reski untuk materi dan ilmunya yang sudah disampaikan. Cukup banyak ya tadi ilmunya, dan ternyata kelas ini cukup interaktif gitu. Tanya jawabnya, wah. Keren. Materi dikit tanya, tapi nggak apa-apa, malah itu yang diperlukan gitu ya di di kelas ini. Karena kalau misalnya sekalinya bingung terus kita diam aja, justru ini biasanya kalau udah diam aja dan nggak tahu, nggak mau nanya, bakal malas untuk kedepannya lagi untuk belajar lebih lanjutnya. Itu yang jadi permasalahan umum gitu, masalah-masalah yang biasa dihadapin teman-teman yang ketika belajar hal-hal yang berbau dengan data dan angka, matematika seperti itu ya kan. Udah lupa rumus nih, udah nggak tahu rumus, nggak mau nanya, udah bodo amat lah ke depannya. Padahal rumus yang pertama itu penting untuk materi kedepannya, fisika seperti itu, statistik. Nah sama juga dengan materi-materi ini. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang bingung, ada ada yang masih belum jelas, silakan bertanya aja langsung. Untuk trainer dan Fasil pun feel free untuk ditanyakan gitu ya. Oke. Apa terkait perbedaan? Oh, ada yang mau bertanya, Mister. Mungkin terakhir kali ya, untuk satu pertanyaan terakhir sebelum ditutup. Saya pilih salah satunya aja, mungkin yang pertanyaannya belum sempat terjawab. Nanti untuk setelahnya bisa di menonton videonya lagi. Kalau misalnya yang tadi kayak
pertanyaan soal DBE dan DBA, nanti mungkin bisa nonton videonya kembali. Nah, untuk pertanyaan yang kita pilih salah satu aja, nggak apa-apa, Mister? Salah satu yang belum pernah dijawab. Oke. Yang mana nih, Mister? Ada 2 pertanyaan nih, Mister. Antara yang menguasai semua, Mister, apa kita harus bisa menguasai semua tools-nya? Misal kita harus menguasai semua tools visualisasi data atau hanya tools yang sering digunakan perusahaan seperti MySQL. Nah, tuh, atau ada pertanyaan ini nih, Mister. Untuk jadi bisnis analis harus jadi harus bisa jadi data analis dulu atau bisa langsung loncat jadi bisnis analis gitu. Oke, baik. Oke. Izin menjawab ya teman-teman. Mungkin waktunya udah habis, jadi saya coba jawab secara singkat aja. Buat pertama, apakah kita harus kuasai semua tools-nya? Jawabannya enggak ya teman-teman. Disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Kalau analis, berarti ya lebih banyak di visualisasi data dan juga pengolahan data. Itu ada Python, R, dan juga ada Tableau atau Power BI. Tapi kalau misalnya teman-teman di data engineer, itu ada MySQL. Tapi apakah ketika nanti kita bisa lebih banyak paham toolsnya akan membantu? Tentu ya. Misalnya teman-teman pengen lakuin query atau modifikasi data, kalau paham SQL, nah itu juga lebih bagus. Tapi sebenarnya tiap posisi ada ininya ya teman-teman, jadi nggak harus bisa semuanya. Tapi kalau bagusnya ya teman-teman tergantung lagi posisi yang diincar apa gitu. Terus yang tadi apakah boleh loncat langsung? Boleh ya teman-teman, jadi disesuaikan lagi karena tiap posisi itu beda-beda nih tiap skillsnya. Tapi untuk data scientist harusnya teman-teman harus belajar data analis. Kurang lebih itu ya Mr. Akso, kurang lebih itu jawabannya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mr. Res atas jawaban dari 2 pertanyaan tadi. Rupanya 2 pertanyaan saya nanyanya ya, bukan 1. Maaf nih Mr. Res. Oke teman-teman, berhubung kita sudah masuk ke pukul 21.35, mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu materinya. Tapi teman-teman jangan khawatir, kita masih ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi siapkan semangat bertanya teman-teman, siapkan critical thinking teman-teman. Jadi kalau misalnya biar semakin kritis semakin baik gitu ya, karena semakin jelas gitu apa yang teman-teman pelajari di sini. Dan sebelum ditutup, mungkin mau sharing link feedback kepada teman-teman. Sudah saya share di komen. Silakan teman-teman isi untuk link feedback terkait kegiatan hari ini. Jika sudah, nanti bisa sampaikan di grup saja. Nah, oke, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup, izin untuk foto bersama dulu, Mister. Boleh? Ya, baik, Mr. Akso. Sebelumnya mohon maaf, Mister, boleh di... Oke, boleh semuanya dibuka kameranya. Biar kelihatan nih wajah-wajah di pukul 21.37-nya. Tapi semangat ya Kak kelas ini ya. Iya, masih sangat semangat, masih segar kan. 2 kali ya di fotonya. Oke, semuanya lihat kameranya. Gaya apa nih, ada gaya khusus nggak Mr. Res? Nggak tahu, dari MMB ada M kali. M gini nih, gini. Kelihatan nggak sih? Oh gini nih, ini bagus tau. Oh gini, gimana? Saya guys susah ya. Jari manisnya ditekan, jari manisnya tekan. Jadi gini. M. Oke. Oke teman-teman, kita foto huruf M dulu. MMB. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya teman-teman. Bentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Nanti untuk info-info berikutnya akan disampaikan di grup.
teman-teman kalau misalnya mau menonton kembali video recordingnya bisa juga cek di Notion-nya, nanti akan dikirimkan di Notion. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak Mr. Res atas ilmu-ilmunya yang sudah diberikan kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya, kalau ada kekurangan mohon maaf besarnya kepada teman-teman juga, kepada Mr. Res kalau misalnya kurang-kurangnya. Ditutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai Izin pamit ya, ya Mr. Mr. Afs. S. Sampai berjumpa di teman berikutnya. Terima kasih, Kak. Ya, Ya. teman-teman semuanya, sampai berjumpa. Terima kasih, Kak.